Halo semuanya, perkenalkan nama saya Fajar Rizkula. Di sini saya akan membahas mengenai penerapan linear regression. Untuk memudahkan saya menulis code di Python, saya meminta bantuan ChatGPT sebagai code assistant. Oke, prompt yang pertama yaitu meminta ChatGPT untuk mengimpor pandas, matplotlib, trend test split, linear regression with gradient descent, atau di sini SGD regressor. Tentu ini optional. Kalau di sini saya menggunakan linear regression yang terintegrasi dengan gradient descent untuk melakukan prediksi yang lebih baik. Selain itu juga ada standard scalar untuk menerapkan feature scaling, karena satuan tiap nilai dari feature-nya itu berbeda-beda, jadi kita perlu menerapkan feature scaling. Terus untuk mengevaluasi model, saya menggunakan mean absolute error, mean square error, dan R2 score. Di sini ada penjelasan secara singkat yang saya dapat dari ChatGPT mengenai library yang diimport. Ada pandas untuk memanipulasi file .csv yang nantinya kita import, yang nantinya kita bakal baca. Terus ada library matplotlib dan seaborn untuk memvisualisasi data atau data visualization. Terus ada trend test split untuk memisahkan data yang digunakan untuk training, dataset untuk training, dan dataset untuk testing. Selain itu juga kita mengimport SGD regressor. Ini adalah linear regression yang dioptimisasi menggunakan algoritma gradient descent. Terus ada standard scalar untuk menerapkan feature scaling, dan beberapa library seperti mean absolute error, mean square error, dan R2 score untuk mengevaluasi model yang di training. Prompt selanjutnya itu membaca data dari CSV dan menampilkan top 5 data points. Berikut kita bisa baca kolom-kolom atau feature-feature yang terdapat di data tersebut. Ada spesies dari ikan, ada bobot dari ikan tersebut, panjang 1, panjang 2, panjang 3 dari ikan, dan tinggi, lebar dari ikan tersebut. Tentunya untuk masing-masing kolom, untuk masing-masing row. Selain itu saya meminta ChatGPT untuk menampilkan informasi untuk setiap kolom. Jadi kalau dilihat di sini kolom yang saya miliki di dataset tersebut tidak ada yang nol. Dapat dilihat dari jumlah non-nolnya sama dengan total entries-nya 159. Atau total row-nya. Jadi sama nih total untuk masing-masing kolomnya. Jadi tidak ada yang nol. Prompt selanjutnya yaitu describe dataset yang akan menampilkan jumlah dari jumlah data point untuk masing-masing kolom. Terus ada nilai rata-rata, standard deviation, nilai minimum. Terus ada Q1 atau kuartal 1, first quartal. Terus ada second quartal, ada third quartal, dan nilai maksimum. Sini untuk nilai maksimum dari weight itu ada 1650. Terus untuk nilai minimumnya ada 0 dan rata-ratanya di 358,32. Ya. Mengindikasikan ini ada penjelasan secara singkat mengenai data ini, data yang ditampilkan yang di describe. Repression, the average, rata-rata, terus indicate the number of non-null, nilai non-null dari setiap kolom, ada nilai standard deviation untuk masing-masing kolom, nilai minimum dari setiap kolom, terus ada first quartal, second quartal, dan third quartal. Terus ada nilai maksimum untuk masing-masing kolom. Selanjutnya prompt yang saya minta ke ChatGPT adalah mengeksplorasi data untuk masing-masing kolom. Oke, di sini kolom yang saya gunakan tuh hanya numerical saja, jadi tidak termasuk yang species. Oke, di sini ada distribusi dari bobot, kolom bobot. Ya, frekuensi paling tinggi itu mungkin di kisaran 200. Ya, di 200. Ya, di bawah 250, terus ada distribusi dari line 1. Di bawah 20 atau mungkin 19, kisaran 19 atau 18. Terus ada length 2 mungkin di kisaran 21. Terus ada sama di length 3-nya ada di mungkin kisaran 21 atau 22. Terus ada distribusi dari height-nya itu ada di
mungkin di kisaran 7 atau 6,5, dan distribusi tertinggi dari weight-nya itu di frekuensi paling banyaknya di 3,8 atau 3,7. Nah, selanjutnya untuk melihat korelasi dari masing-masing kolom, saya menggunakan tabel heat map. Di sini kita menggunakan library Seaborn untuk menampilkan heat map. Oke. Di sini kita bisa lihat untuk kolom weight itu dia punya sangat berkorelasi dengan line 1, line 2, dan line 3. Termasuk juga width ya. Yang paling rendah itu korelasinya di kolom height. Oke. Jadi semuanya ini mungkin bisa kita bilang cukup positively atau highly positive correlation. Terus kita memisahkan dataset untuk testing dan training. Jadi ini 80% untuk training dan 20% untuk testing. Jadi kita menggunakan library trend test seperti ini. Ini total ini entries-nya 127, terus kolomnya ada 5. Kenapa ada 5 ya? Karena kita menggunakan 5 features saja di sini yang numerical. Terus targetnya yaitu weight. Jadi kita ingin memprediksi weight-nya. Oke, di sini ada penjelasan secara singkat. Terus ada di sini saya menggunakan seperti saya bilang model SGD regressor yang terintegrasi dengan gradient descent. Nah, di sini saya menggunakan feature scaling. Saya menggunakan feature scaling. Jadi kalau kita lihat hasilnya skornya cukup tinggi di 87%, 87%. Di sini saya menggunakan feature scaling, scalar transform. Oke, di sini ya. Nah, sekarang coba kita lihat jika kita tidak menggunakan feature scaling. Bayangkan bagaimana hasilnya. Skornya akan sangat rendah sekali, itu bahkan minus, jadi bisa underfitting. Jadi untuk mencegah tersebut kita perlu menggunakan feature scaling gitu. Oke, selanjutnya itu kita coba visualisasi. Nah, ini berikut saya menggunakan scatter plot di sini untuk memvisualisasi targetnya dan ini predictionnya. Jadi hasilnya cukup oke. Tidak underfitting ataupun overfitting. Ini saya mencoba menginput data baru. Oke, di sini ya ini nilainya ya. Dalam tipe data di Python ini map atau dikenal juga dengan dictionary. Ini tipe data dictionary. Kita masukin ke model yang udah kita training. Jadi hasil yang dapat di sini 363,70. Oke, ini penjelasannya secara singkatnya dapat di bawah. Oke, sekian dari saya. Selamat siang.